Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan bahasan listrik dinamis bagian yang ketujuh dengan pokok bahasan hukum 2 Kirchhoff pada satu rangkaian listrik tertutup atau satu loop dan dua rangkaian listrik tertutup atau dua loop. Sebelum membahas bagian yang pertama, yaitu hukum 2 Kirchhoff untuk satu rangkaian tertutup atau satu loop, nah kita bahas terlebih dahulu bagaimana Kirchhoff merumuskan daripada hukum 2 Kirchhoff tersebut. Hukum 2 Kirchhoff atau dinamakan juga dengan hukum tegangan dari Kirchhoff didasarkan pada hukum kekekalan energi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum kekekalan energi itu berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, untuk melihat berlakunya hukum kekekalan energi pada suatu rangkaian listrik, mari kita perhatikan rangkaian berikut ini. Misalkan ada dua buah lampu pijar yang dihubungkan secara seri. Kemudian lampu pijar tersebut dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Lampu yang kedua saya ganti hambatannya ini menjadi 20 ohm dan tegangannya saya naikkan juga ini misalkan menjadi 47,5 volt. Nah, dalam rangkaian ini berlaku hukum kekekalan energi, yaitu besarnya energi listrik yang dikeluarkan oleh batu baterai ini harus sama dengan besarnya energi yang diserap oleh lampu yang diubah menjadi energi cahaya. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Nah, di sini energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ini artinya bahwa besarnya energi listrik yang dikeluarkan oleh sumber tegangan ini harus sama dengan besarnya energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya oleh lampu. Nah, sekarang kita bahas besarnya energi listrik yang dilepaskan atau yang dikeluarkan oleh baterai dan besarnya energi listrik yang diubah oleh lampu menjadi energi cahaya. Nah, yang pertama dulu besarnya energi yang dilepaskan oleh baterai. Baterai dengan besar GGLE ini akan melepaskan muatan listrik sebesar Q dari baterai dengan energi sebesar W sama dengan Q kali E, sehingga muatan listrik yang dibawa oleh elektron mampu bergerak pada lintasan tertutup atau loop ya A, B, C, D. Jadi ingat, muatan ini dapat bergerak karena adanya tegangan atau GGL. Nah, untuk diketahui juga bahwa rumus besarnya energi listrik yang dirumuskan W sama dengan Q kali E ini nanti akan didapat pada pembahasan listrik statis. Karena dalam kurikulum Kurtilas ini listrik dinamis didahulukan, kemudian baru setelah listrik dinamis listrik statis. Di mana W-nya itu adalah energi listrik baterai yang akan nanti dikeluarkan oleh baterai tersebut ya dalam satuan joule. Kemudian Q itu muatan listrik dalam satuan kolom, kemudian E itu adalah GGL baterai dalam satuan volt. Nah, saya ulang kembali, baterai ini mengeluarkan energi listrik. Kemudian nanti energi listrik yang dikeluarkan ini nanti akan dirubah oleh lampu menjadi energi cahaya. Nah, sekarang yang kedua, besarnya energi listrik yang diserap oleh lampu, nah yang diubah menjadi energi cahaya.
ketika muatan listrik Q yang dibawa oleh elektron melintasi hambatan nih, R1 dan R2, energi muatan ini akan turun atau akan diserap oleh lampu dan diubah menjadi energi cahaya. Besarnya energi listrik yang diserap oleh lampu yang pertama itu dirumuskan W sama dengan Q kali Pi1. Pi1 itu adalah beda potensial antara ujung-ujung lampu yang pertama. Dan besarnya energi yang diserap oleh lampu yang kedua ini dirumuskan W sama dengan Q kali Pi2. Maka total penurunan energi muatan listrik adalah W1 ditambah dengan W2 atau sama dengan Q1 kali Pi1 ditambah Q2 kali Pi2. Sesuai dengan hukum kekalahan energi, jumlah energi listrik yang dilepaskan oleh baterai sama dengan penurunan energi listrik yang diserap oleh hambatan lampu. Dengan demikian berlaku besarnya energi listrik yang dilepaskan oleh baterai atau yang dikeluarkan oleh baterai sama dengan besarnya energi listrik yang diserap oleh lampu. Besarnya energi listrik yang dilepaskan oleh baterai sama dengan besarnya energi yang diserap oleh lampu yang pertama ditambah dengan besarnya energi listrik yang diserap oleh lampu yang kedua. Nah, tadi besarnya energi listrik yang dilepaskan oleh baterai itu dirumuskan Q kali E, dan besarnya energi yang diserap oleh lampu yang pertama itu Q1 kali Pi1 ditambah dengan ini ditambah tadi ya. Besarnya energi listrik yang diserap oleh lampu yang kedua Q kali Pi2. Nah, karena muatannya itu sama maka dicoret. Sehingga E itu sama dengan Pi1 ditambah dengan Pi2. Jika E dan Pi ada beberapa buah, maka dapat dituliskan sigma E. Jadi E-nya ada beberapa buah, maka dituliskan jumlah E sama dengan jumlah Pi. Di mana sigma E ini adalah jumlah GGL, kemudian sigma Pi ini dinamakan juga dengan jumlah penurun tegangan. Kemudian kalau dipindah ruaskan ini menjadi min ya. Jadi sigma E min sigma Pi sama dengan 0. Di mana Pi ini adalah menurut hukum Ohm itu adalah I kali R. Jadi sigma E min sigma I kali R sama dengan 0. Atau secara umum oleh Kirchhoff dirumuskan melalui hukum 2 Kirchhoff itu berbunyi bahwa dalam suatu rangkaian tertutup nih seperti ini rangkaian tertutup atau dinamakan juga dengan apa? Loop ya. Jumlah aljabar GGL. Jadi kalau GGL-nya banyak ini tinggal dijumlahkan. Dan jumlah penurun tegangan atau sigma Pi ya atau sama dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, ini bunyi daripada hukum 2 Kirchhoff. Nah, dari bunyi hukum 2 Kirchhoff tersebut kalau dituliskan dalam bentuk matematika itu dirumuskan sigma E ditambah sigma I kali R. Kok kenapa ini jadi tambah? Kan di sini min ya. Nah, ini ada perjanjiannya, yaitu perjanjian untuk E atau GGL dan kuat arus. Nah, perjanjiannya yang pertama, jika arah arus searah dengan arah loop. Jadi nanti di sini ada arah arus dan ada arah loop. Maka kuat arus itu bertanda positif dan sebaliknya. Artinya jika arah arus dan arah loop itu berlawanan, maka bertanda negatif. Nanti akan kita contohkan. Kemudian yang B, jika arah loop bertemu dengan kutub positif, jadi misalkan seperti ini nih, arah loopnya misalkan ke sini. Nah, ini bertemu dengan kutub positif. Maka E-nya atau GGL-nya itu bertanda positif dan sebaliknya.
Artinya kalau sebaliknya itu, jika loopnya itu bertemu kutub negatif sumber tegangan, maka nilai E-nya itu bertanda negatif. Nah, sehubungan dengan perjanjian ini, dalam hukum 2 Kirchhoff kita harus memisalkan arah arus listrik pada lintasan tertutup atau loop. Nah, dalam hal ini, jika dalam perhitungan pemisalan arah arus itu bernilai positif, maka arah pemisalan arah arus itu adalah benar, dan sebaliknya. Artinya, kalau setelah dihitung besarnya kuat arus tersebut itu positif, maka pemisalan benar. Nah, kalau negatif, itu berarti pemisalan itu salah. Yang benarnya kemana? Berarti kebalikannya. Tuh ya. Kemudian yang kedua, itu harus memisalkan arah loop. Ini bebas kemana saja. Cuman di sini catatan untuk memisahkan arah arus, kita harus melihat aja dulu besar GGL dan polaritas daripada baterai. Kalau seperti ini udah pasti arah arusnya itu ke sini gitu ya. Kalau bisa memisahkannya itu yang benar dengan cara melihat besarnya GGL dan polaritas daripada baterai. Tapi kalau misalkan asal juga tidak masalah. Nah, tadi konsekuensinya kalau benar itu nilainya itu positif arah arusnya, kalau misalkan salah hasilnya itu negatif. Untuk lebih memahami hukum 2 Kirchhoff, mari kita berlatih soal. Soal yang pertama yaitu penerapan hukum 2 Kirchhoff pada satu loop atau satu rangkaian tertutup. Soalnya perhatikan rangkaian listrik di samping ini. Ini rangkaian listriknya. Dari rangkaian listrik di samping ini, tentukan A. kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kemudian B. beda potensial antara titik AB, terus B dan C, kemudian C dan E. Dari soal ini mari kita cari dulu diketahuinya. Dari rangkaian listrik ini dapat juga dibuat skema seperti di bawah ini. Lampu yang pertama ini memiliki hambatan R1. Kemudian ini adalah GGL yang pertama. Ini E1 dengan hambatan dalam R1. Kemudian ini lampu yang kedua dengan hambatan kita namakan dengan R2. Kemudian ini adalah GGL yang kedua, E2 dengan hambatan dalam R2, dan ini adalah lampu yang ketiga dengan hambatan R3, dan ini adalah GGL yang ketiga, E3 dengan hambatan dalamnya itu R3. Nah, dari gambar ini diketahuinya R1 sama dengan 4 ohm, ini R2 sama dengan 8 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Kemudian hambatan dalam GGL-nya R1 kecil 1 ohm, R2 kecil 1 ohm, R3 1 kecil 1 ohm. Kemudian besar GGL-nya E1 sama dengan 8 volt, E2 sama dengan 40 volt, E3 sama dengan 11 volt. Nah, yang ditanyakannya ini adalah arus total, yang A-nya mengapa saya katakan arus total? Karena di sini ada IAB, IBC, ICD, dan seterusnya. Nah, tapi karena ingat kalau disusun secara seri, ya seperti ini, kuat arusnya itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Kemudian yang B-nya itu adalah tegangan PAB atau tegangan ujung-ujung lampu yang pertama. Kemudian PBC tegangan ujung-ujung GGL ini, kemudian PCE. Oke, kita langsung jawab saja. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjawab soal ini yaitu memisalkan arah arus listrik. Nah, dalam hal ini saya memisalkan arah arus ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kemudian yang kedua, memisalkan arah loop atau
arah rangkaian tertutup. Nah, untuk arah rangkaian tertutupnya atau arah loopnya ini searah dengan putaran jarum jam. Jadi ini merupakan rangkaian tertutup karena nyambung semua. Kemudian, nah, langkah kedua harus diingat perjanjian tanda untuk tegangan dan kuat arus. Yaitu yang pertama, jika arah arus searah dengan arah loop, maka I bertanda positif dan sebaliknya. Nah, kalau di sini pemisalan arah arus dan pemisalan arah loop ini berlawanan, jadi bertanda negatif. Kemudian jika arah loop bertemu dengan kutu positif sumber tegangan, maka E-nya bertanda positif dan sebaliknya. Nah, ini perjanjian ini harus diingat untuk menyelesaikan rangkaian listrik ini. Nah, dalam soal ini yang A yang ditanyakan adalah I total. Mengapa I total? Sebenarnya dalam rangkaian ini ada arus I1 yaitu arus yang melewati hambatan R1, arus I2 yaitu arus yang melewati hambatan R2, dan arus I3 arus yang melewati hambatan R3. Tetapi karena ini susunannya itu seri, maka I1 sama dengan I2 sama juga dengan I total. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sekarang yang pertama sigma E dulu atau jumlah GGL. Di sini GGL-nya itu ada 3 buah, E1, E2, dan E3. Yang pertama E1. Nah, apakah E1 ini positif atau negatif? Nah, untuk menentukan positif dan negatifnya kita lihat di sini di perjanjian untuk E, yaitu jika arah loop bertemu dengan kutu positif sumber tegangan, maka E bertanda positif. Nah, sekarang arah loopnya itu searah dengan putaran jarum jam. Jadi ke sini set ya. Nah, untuk E1 yang pertama ditemui itu adalah kutub positif. Jadi di sini E1-nya positif. Kemudian lanjut. Arah loopnya searah putaran jarum jam. Nah, untuk E2, nah yang pertama ditemui itu adalah kutub negatif. Berarti E2-nya itu adalah negatif. Kemudian untuk E3-nya kita putar lagi arah loopnya searah putaran jarum jam. Nah, ketemu E3, yang pertama ditemuinya itu adalah kutub positif. Maka E3-nya itu bertanda positif. Nah, sigma E-nya ini sudah semua, ada 3 buah. Kemudian sekarang tinggal sigma I kali R. Untuk I-nya, karena ini satu loop ya, maka I-nya cuma 1. Nah, tadi kita namakan dengan I total. Nah, tapi di sini R-nya banyak nih. Karena disusun secara seri, maka ini tinggal dijumlahkan aja secara seri. Jadi I total dalam kurung, nah R-nya R1 ditambah R2. R1 besar, R2 besar, dan R3 besar ini. Di R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian karena setiap sumber tegangan ini ada hambatan dalamnya, maka ditambahkan juga R1 kecil ditambah R2 kecil tambah R3 kecil sama dengan 0. Nah, ini adalah sama dengan sigma I kali R dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, berikutnya ini tinggal memasukkan angkanya saja. E1-nya tadi dari diketahui itu 8 volt, kemudian E2-nya 40 volt, E3-nya itu 11 volt. Kemudian, nah yang ditanyakan itu adalah I total, R1-nya 4 ohm, R2-nya 8 ohm, R3-nya 6 ohm, R1 kecilnya semua R1 kecil, R1, R2, R3 besarnya itu 1 ohm.
1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Sama dengan 0. Nah, tinggal dijumlahkan aja. 8 dikurangi 40 itu min 32, ditambah 11 itu sama dengan min 21. Kemudian ini R-nya jumlahnya itu sama dengan 21. Min 21 dikurangi 21i total sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, ini asalnya negatif, kalau pindah ruas itu jadi positif. Jadi min 21 sama dengan 21i total. Maka i total itu sama dengan min 21 dibagi 21, itu sama dengan min 1 ampere. Nah, di sini nilai kuat arusnya itu negatif. Artinya arah pemisalan arah arus tersebut itu salah. Seharusnya arah arus pada rangkaian ini itu searah dengan putaran jarum jam. Kita lanjut pada bagian yang B. Yang ditanyakan yaitu beda potensial antara titik A dan B, PAB, atau beda potensial ujung-ujung R1, beda potensial BC, dan beda potensial antara titik C sampai dengan titik E. Untuk menghitung besarnya beda potensial antar dua titik, nah ini dirumuskan Pi sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, yang ditanyakan PAB ini artinya loopnya itu adalah dari A ke B. Maka PAB sama dengan I-nya itu arus yang melewati R1. Tadi yang besarnya itu sama juga dengan I total dikalikan dengan R1. Nah, di sini antara titik A dan B tidak ada GGL. Jadi PAB cukup I kali R1. Nah, dari nomor 1 bahwa arah arus yang sebenarnya itu adalah searah putaran jarum jam. Maka di sini arah loopnya itu arahnya itu dari A ke B dengan arah I itu searah. Jadi I-nya bertanda positif. Kali R1, R1-nya itu sama dengan 4 ohm. Sama dengan 4 volt. Kemudian PBC. Beda potensial antara dua titik itu dirumuskan Pi sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Kalau yang ditanyakan PBC berarti arah loopnya yaitu dari B ke C. Nah, yang pertama ditemui itu adalah kutub positif. Jadi di sini E-nya bertanda positif. Dan I-nya karena arah loopnya dari B ke C, arah arusnya juga dari B ke C searah, berdasarkan perjanjian berarti I-nya bertanda positif. Nah, tinggal memasukkan saja. E-nya itu 8 volt, R1-nya itu 1 ohm, dan kuat arusnya itu 1 ampere. Didapat hasilnya itu 9 volt. Kemudian berikutnya yaitu beda potensial antara titik C ke E. Nah, untuk beda potensial antara titik C ke E ini bisa lewat loop CDE, bisa juga lewat loop CBAFE. Tentu yang paling mudah itu lewat CDE. Nah, kita coba dulu lewat loop CDE. Jadi arah loopnya itu dari C ke D ke E. Arah arusnya juga sama ini dari C ke D ke E. Nah, beda potensial antara dua titik itu dirumuskan Pi sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Sigma E-nya antara C sampai dengan D ada 1 buah nih. Nah, karena arah loopnya itu dari C ke D, nah, yang pertama ditemui itu adalah kutub negatif.
Jadi E2-nya bertanda negatif. Kemudian I-nya, karena arah loopnya itu dari C ke D ke E, berarti arah loop searah dengan arah arus listrik. Jadi I-nya bertanda positif. Hambatan antara C, D, E ada dua buah, yaitu R2 hambatan lampu dan R2 hambatan baterai. Nah, tinggal memasukkan saja sini, maka tinggal memasukkan saja E2-nya itu adalah 40 volt. Arus yang mengalirnya itu dari jawaban yang A itu 1 ampere, R2-nya 8 ohm, R2 hambatan dalamnya itu 1 ohm. Jadi besarnya tegangan antara titik C sampai dengan E itu min 31 volt. Nah, untuk mengecek kebenaran daripada tegangan PCE bisa juga lewat loop CBAFE. Nah, kita coba tegangan antara titik C sampai dengan E itu sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, di sini karena arah arusnya itu searah putaran jarum jam, nah loopnya yaitu dari arah berlawanan arah jarum jam, yaitu dari C, B, A, F, E, maka nanti kuat arusnya itu bernilai negatif. Nah, yang pertama sigma E-nya dulu. Antara C lewat loop sini itu ada dua buah GGL, yaitu E1 dan E3. Untuk E1, kalau arah loopnya itu ke sini, yang pertama ditemui itu adalah kutub negatif. Jadi E1-nya negatif. Kemudian E3-nya juga negatif. Jadi min E3. Kemudian arah arusnya, arusnya itu bertanda negatif. Mengapa? Karena arah arus yang sebenarnya itu ke sini, arah loopnya itu lewat sini. Jadi bertanda negatif atau berlawanan arah. Kemudian antara CE kalau lewat loop CBAFE itu ada dua hambatan luar, ini R1 dan R3, dan dua hambatan dalam R1 dan R3. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Jadi PCE sama dengan E1-nya 8, kemudian E3-nya 11, kemudian sigma R-nya itu sama dengan 12, yaitu 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1. Maka besarnya PCE itu sama dengan 8 min 11 min 19 min 1 kali 12 itu min 12. Jadi hasilnya besarnya PCE itu min 31 volt. Nah, ternyata lewat loop CDE dan lewat loop CBAF itu besarnya sama. Oke, berikutnya kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu penerapan hukum 2 Kirchhoff pada 2 loop atau 2 rangkaian tertutup. Kita langsung saja pada soal. Soalnya sebagai berikut. Pada rangkaian listrik di samping, ini rangkaian listriknya, hitunglah A. Kuat arus pada masing-masing cabang, atau kita namakan nanti I1, I2, dan I3, karena di sini cabangnya 3. Ini cabang 3, di sini juga cabang 3. Kemudian yang B, beda potensial antara titik B dan E.
B dan E itu ini dengan ini. Oke, dari rangkaian ini dapat kita gambarkan dalam bentuk skema. R1 hambatannya 3 ohm, R2 hambatannya 2 ohm, R3 hambatannya itu 4 ohm. Kemudian GGL yang pertama itu besarnya 4 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Kemudian GGL yang kedua besarnya 3,5 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Kemudian GGL yang ketiga besarnya itu 3 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Oke, kita lanjutkan. Kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Yaitu diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. Hambatan dalam baterai yang pertama 1 ohm, hambatan dalam baterai yang kedua 1 ohm, hambatan dalam baterai yang ketiga itu 1 ohm. Kemudian GGL-nya E1-nya 4 volt, E2-nya 3,5 volt, E3-nya itu sama dengan 3 volt. Kemudian yang ditanyakannya yaitu kuat arus I1. Karena ada cabang 3 berarti kuat arusnya ada 3 ya. Jadi di sini ditanyakan kuat arus pada masing-masing cabang. Ya, kita namakan aja arusnya itu I1, I2 dan I3. Kemudian yang B itu beda potensial antara titik B dan E. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, langkah pertama memisalkan arah arus. Nah, ini dimisalkan arah arusnya di titik percabangan, arah arus I1-nya masuk titik percabangan, arus I2-nya juga masuk titik percabangan, dan arus I3-nya itu keluar dari titik percabangan. Ini titik percabangan B. Nah, kalau di titik percabangan E, ini berarti arus I3 masuk, arus I1 keluar, arus I2 juga tuh keluar. Nah, di sini yang perlu diketahui bahwa yang dinamakan dengan I1 itu adalah arus yang keluar dari sini. Ini I1 ya. Ini I1, 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 I1. I2. I2 itu dari sini ke sini. I3 itulah arus yang mengalir pada B sampai dengan E ini. Kemudian yang kedua, memisalkan arah loop. Nah, ini arah loopnya dimisalkan ini ke sini atau searah dengan putaran jarum jam. Kemudian arah loop yang kedua ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, untuk memisalkan arah loop ini bebas ya. Ini sebenarnya bisa ke sini, bisa ke sini, ini bisa ke sini, itu bisa ke sini. Ya, bebas ya untuk menentukan arah loop. Nah, kalau untuk menentukan arah arus ini juga sebenarnya bebas. Nah, tapi seperti sudah dijelaskan di depan, harus mempertimbangkan polarisasi daripada baterai-baterai ini ya, dan harus memperhatikan besarnya GGL. Sekarang misalkan di sini positif. Nah, ini positif keluar, ini juga keluar ke sini. Nah, berarti di sini bertemu. Nah, kebetulan ini di sininya keluar gitu ya. Jadi nampaknya sepertinya ini pemisalan arah arusnya itu benar. Kemudian langkah kedua yang harus diperhatikan yaitu perjanjian tanda GGL atau E dan kuat arus. Di sini jika arah arus searah dengan arah loop, maka I bertanda positif dan sebaliknya. Jika arah loop bertemu dengan kutub positif sumber tegangan, maka tanda E bertanda positif dan sebaliknya. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang ditanyakan itu adalah I1, I2 dan I3. Nah, kalau dalam matematika ini ada 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, kalau ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka minimal itu harus ada 3 buah
persamaan. Nah, persamaan yang pertama itu dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau jumlah arus yang keluar sama dengan jumlah arus yang masuk. Maka di sini I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Nah, ini kita namakan dengan persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang keduanya diambil dari rangkaian tertutup yang pertama atau loop yang pertama. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk loop yang pertama, yaitu jumlah GGL ditambah dengan jumlah penurun tegangan itu sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lihat dulu jumlah GGL yang ada pada loop yang pertama. Nah, loop yang pertama itu adalah A, B, C, E, F, E. Nah, di sini ada 2 buah GGL, yaitu E1 dan E3. Kemudian sekarang E1-nya bertanda positif atau negatif. Kita lihat arah loopnya. Arah loopnya itu ke sini. Nah, yang pertama ditemui itu kutub negatif untuk E1. Jadi sini E1-nya bertanda negatif. Kemudian untuk E3-nya ini arah loopnya ke sini. Nah, yang pertama ditemui itu adalah kutub negatif. Nah, E3-nya juga bertanda apa itu? Negatif. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan sigma I kali R. Nah, pada loop ke-1 ini ada berapa I? Nah, kita lihat ini I yang pertama. Jadi I pertama itu melewati E, F, A, B, dan I3 nya itu dari B ke E. Jadi ada 2 kuat arus. Untuk yang pertamanya dulu, I1. I1, nah R-nya ada berapa nih? R-nya ada 2, yaitu R1 dan R1 besar. Jadi untuk I1 tandanya positif. Kenapa positif? Karena arah daripada loop searah dengan arah arus listrik. Maka I1-nya bertanda positif. Kali R. Nah, R-nya R1 dan R1 kecil. Kemudian I kali R yang kedua yaitu arus I3. Nah, I3 juga ini bertanda positif. Nah, I3 ini melewati R3 dan R3 kecil sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal apa nih? Tinggal memasukkan angka-angkanya. E1-nya 4 volt, E3-nya 3 volt, R1-nya 3 ohm, R1 kecil 1 ohm, R3-nya 4 ohm, R3 kecilnya itu 1 ohm sama dengan 0. Min 4 dikurangi 3 itu min 7. 3 tambah 1 sama 4I, I1 ya. 3 tambah 1 sama dengan 4I1. 4 tambah 1 sama dengan 5I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua dari loop yang pertama. Kemudian untuk persamaan ketiga kita cari dari loop yang kedua, yaitu loopnya B, E, D, C, B. Nah, hukum 2 Kirchhoff dirumuskan jumlah GGL ditambah dengan jumlah penurun tekanan sama dengan 0. Nah, kita pertama sekarang GGL-nya dulu.
Nah, pada loop yang kedua ini ada berapa GGL nih? Ada 2 yang dilewati, yaitu E2 dan E3. Untuk E2, tandanya karena arah loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka E2-nya itu negatif. Nah, ini yang pertama ditemui, itulah kutub negatif. Kemudian loopnya terus ke sini. Nah, pada E3 yang ditemui juga kutub negatif. Jadi di sini E2 dan E3 bertanda negatif. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan sigma I kali R. Pada rangkaian tertutup ini ada berapa I? Yaitu ada 2 I. Yaitu I2 ini, sini I2 ini, dan I3. Jadi I kalinya I2 kali R-nya yang dilewati oleh I2 itu adalah R2 kecil dan R2 besar nih. Kemudian yang dilewati oleh I3 hambatannya itu adalah R3 dan R3 kecil. Nah, tinggal memasukkan nilai-nilainya. E2-nya 3,5, E3-nya itu sama dengan 3, R2-nya sama dengan 2 ohm, R2 kecilnya 1 ohm, R3-nya itu 4 ohm, R3-nya itu 1 ohm. Tinggal dijumlahkan dan dikalikan ya. Min 3,5 dikurangi 3 sama dengan min 6,5. 2 tambah 1 sama dengan 3I2. 4 tambah 1 sama dengan 5I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, nah yang mau kita carikan I1, I2, dan I3. Nah, sekarang ini tinggal mengsubstitusikan dan mengeliminasi. Nah, langkah berikutnya yaitu mengsubstitusi persamaan satu ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan ke-1-nya tadi hukum 1 Kirchhoff ya. I3 sama dengan I1 tambah I2 atau I1 sama dengan I3 min I2. Ini mengapa diubah menjadi I1 sama dengan I3 tambah I2 ya? Karena kita ingin mengganti I1 dengan I3 dikurangi dengan I2. Mengapa tidak I3-nya yang diganti? Nah, kalau I3-nya yang diganti, nanti pada persamaan ketiganya juga harus diganti gitu ya. Kita lanjut. Jadi min 7 ditambah 4, ini asalnya I1 diganti dengan I3 dikurangi I2 ditambah dengan 5I3. Jadi min 7, 4 kali I3, 4I3, 4 kali min I2, min 4I2 plus 5I3. Kemudian yang I3 nya disatukan, jadi min 7 sama dengan min 4I2, 4I3 tambah 5I3 sama dengan 9I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang keempat. Nah, persamaan keempat itu didapat dengan mengsubstitusikan persamaan satu ke persamaan yang kedua. Ini boleh saja persamaan satu disubstitusikan juga ke persamaan yang ketiga, hasilnya nanti itu akan sama. Ini hanya supaya berurutan aja. Kemudian berikutnya, nah di persamaan 4 ini yang tidak diketahui itulah I2 dan I3, sama seperti pada persamaan yang ketiga yang tidak diketahuinya itu I2 dan I3. Maka persamaan 3 dan persamaan 4 itu bisa dengan cara eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Itu cara eliminasi. Kalau substitusi itu tinggal mengganti
Kita lanjutkan, jadi eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. Nah, supaya salah satu variabel itu hilang, maka ini dikalikan, yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan dengan 3. Jadi nanti I2 nya itu nanti akan hilang. Nah, setelah dikalikan, 6,5 dikali 4 itu 26, min 26. 3 kali 4 itu 12, 5 kali 4 itu 20. Kemudian 3 kali 7 21, 3 kali 4 itu sama 12. Kemudian 3 kali 9 itu sama dengan 27. Nah, di sini I2 nya itu hilang. Itu yang dimaksud dengan eliminasi. Jadi menghilangkan salah satu variabel. Ya, tinggal di sini min 47 ditambah dengan 47I3. Kemudian ini dipindah ruaskan 47, jadi 47I3 sama 47. Didapat I3 nya itu 47 per 47 sama dengan 1 ampere. Nah, di sini I1 nya sudah didapat dan nilainya positif. Nah, kalau nilainya positif, ini berarti pemisahan arah arus itu benar. Kemudian berikutnya, substitusi persamaan 4 ke persamaan yang kedua untuk mendapatkan I1. Nah, tadi I3 nya itu kan dapat 1. Nah, substitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua itu min 7 ditambah 4I1 ditambah 5I3 sama dengan 0. I3 nya diganti dengan angka 1. I7 tambah min 7 tambah 4I1 tambah 5 kali 1 sama dengan 0. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, sekarang ini min 7 tambah 5 sama dengan min 2. Min 2 nya pindah ke sini. Jadi I1 sama dengan 2 per 4 sama dengan 0,5 ampere. Jadi I1 nya didapat nih 0,5 ampere. Tinggal mencari I2. Nah, untuk mencari I2 tinggal substitusikan. Nah, persamaan kesatunya kan I3 itu sama dengan I1 tambah I2. I3 nya sudah diketahui 1. I1 nya sudah diketahui 0,5. Jadi I2 nya sama dengan 1 dikurangi 0,5, didapatkan 0,5 ampere. Oke, semua sudah diketahui buat arusnya ya. I1 nya 0,5 ampere, I2 nya 0,5 ampere, dan I3 nya 1 ampere. Kemudian berikutnya yang B. Nah, yang ditanyakan itu adalah beda potensial antara titik B dengan titik E. Nah, beda potensial antara dua titik itu dirumuskan ya, PBE sama dengan sigma E ditambah dengan sigma I kali R. PBE inilah beda potensial antara titik B dan E. Nah, kalau dituliskan seperti ini berarti loopnya itulah dari B ke E. Nah, sekarang yang pertama sigma E nya. Nah, E nya bertanda negatif karena tadi loopnya itu dari B ke E. Nah, yang ditemui itu adalah kutub negatif. Kemudian mencari sigma I kali R. Nah, antara B dan E itu cuma ada satu I, yaitu I3. Hambatan yang dilalui I3 itu adalah R3 dan R3 kecil. Di I3 sama dengan R3 tambah R3 kecil. I3 nya tadi didapat besarnya 1, R4 nya
R3-nya 4 dan R3-nya R3 kecilnya itu 1 ya. Jadi min 3 ditambah 1 kali 5 itu sama dengan 5 ya. Jadi min 3 tambah 5 itu sama dengan 2 volt. Oke, untuk materi hukum 2 Kirchhoff selesai. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dapat mudah memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe.